Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, ketemu lagi kita pada hari ini dalam materi atau pembelajaran agama Hindu ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Om kami nama sekolah masjidam yoyo rajin atau langit tetapi kebatinan buat berada untuk makan anda uang ketika tu ike anak menampak nantu ajar dengan melakukan nampur karya melimpang tengah akan ike ketika terhati penjelaman untuk pelarang hati perintah sarai harus jalan kepada jamu uang arang tentang kuasa jahit itu berlaku Om Santi 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 Om Sahih. Ya, baiklah anak-anak, karena tadi kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita akan masuk ke bagian awal materi ya. Kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran yaitu tentang Astanga Yoga. Nah, jadi di sini sebelum Bapak menyampaikan materi tentang bagaimana Astanga Yoga itu, di sini Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama diharapkan siswa bisa menjelaskan tentang ajaran Astanga Yoga. Kemudian selanjutnya bisa menjelaskan atau menyebutkan tahapan-tahapan Astanga Yoga. Kemudian selanjutnya menjelaskan manfaat daripada kita melaksanakan atau menjalankan Astanga Yoga. Dan selanjutnya menunjukkan bentuk-bentuk praktik sederhana ya, praktik sederhana tentang Astanga Yoga. Yang terakhir adalah menumbuh kembangkan sikap serada dan bakti terhadap ajaran Astanga Yoga untuk mencapai moksa. Nah, jadi di sini maksudnya yang menumbuhkan bakti atau serada itu adalah menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap ajaran Astanga Yoga itu sendiri. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana kita mengimani ajaran dari Astanga Yoga itu betul-betul memahami manfaat, tujuan, makna dan fungsi dari ajaran Astanga Yoga. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan tentang materi ajaran Astanga Yoga, materi Astanga Yoga ini supaya nanti diharapkan kalian bisa
mempraktikkannya di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya. Jadi setelah Bapak menyampaikan nanti akan ada semacam tanya jawab sampai mana pemahaman kalian setelah Bapak menjelaskan satu persatu mengenai Astanga Yoga, bagian-bagiannya dan hambatan dalam penerapan Astanga Yoga dan selanjutnya ya. Baik, sekarang Bapak akan menyampaikan slide ya, slide atau lembaran media yang kita gunakan kali ini adalah yaitu media PowerPoint ya. Nah, ini bisa dilihat di depan. Nah, ini materinya ya, bisa dilihat. Ini ada Astanga Yoga ya, Astanga Yoga dan Moksa. Jadi yang dimaksud dengan Astanga Yoga dan Moksa ini adalah dengan kita mengamalkan, menjalankan ajaran Astanga Yoga ini, kita bisa mencapai moksa. Ini tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami dan menjelaskan ajaran Astanga Yoga. Kemudian siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan menjelaskan bagian-bagian Astanga Yoga. Nah, ini dia namanya. Silakan diperhatikan slide-nya di depan. Perhatikan slide-nya di depan ya. Nah, jadi ini adalah sebagai pengantar daripada materinya. Kemudian ini tujuan daripada pembelajarannya. Jadi diharapkan siswa memahami dan menjelaskan dan mampu menjelaskan ya. Kemudian mampu menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian dari Astanga Yoga. Nah, jadi ini penjelasan singkat. Jadi orang-orang suci yang tekun melaksanakan yoga, di sini dia dapat membangun kemampuan spiritualnya dan mampu menyadari dirinya adalah bagian dari Tuhan yang Maha Esa. Kemampuan tersebut tersimpan di dalam sifat-sifat atau gunanya. Jadi gunanya maksudnya sifat-sifat seseorang yang melekat pada diri atau individu siswa tersebut. Kemudian setelah dapat manunggal dengan Tuhan yang Maha Esa, dia mampu menguasai semua unsur, yaitu unsur persembahan, waktu, kemudian kedirian dan unsur-unsur lainnya lagi. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah sikap seseorang yang melaksanakan kegiatan latihan yoga. Jadi dengan kita bisa atau mampu melaksanakan yoga ini, maka badan atau tubuh ini akan selalu fit atau sehat ya, sehingga dia mampu bermanfaat, intinya bermanfaat untuk badan atau untuk tubuh kita. Nah, di sini pertanyaannya adalah mengapa orang banyak melaksanakan yoga. Jadi sekarang bisa kita lihat ya, hampir semua orang
di dunia ini menyukai yang namanya kegiatan yoga ini. Nah, di sini tentu karena yoga ini adalah ini ada pranayama. Pranayama adalah teknik pernapasan. Itu teknik pernapasan meningkatkan asupan oksigen serta prana atau energi ke dalam tubuh, kemudian menguatkan fungsi kerja sel tubuh serta meningkatkan konsentrasi dan ketenangan pikiran. Jadi ini manfaat atau gunanya ya, guna dari pranayama. Jadi bisa meningkatkan konsentrasi. Bagi yang pelupa ini bagus untuk supaya cepat ingat ya, supaya nggak lupa dengan belajar. Kalau mau menghafal ini lebih bagus untuk kita menghafal. Jadi supaya cepat hafal dan tidak mudah lupa, jadi harus belajar ini ya, pranayama. Beda lagi kalau merupakan dia ya. Kemudian selanjutnya di sini pranayama terdiri dari, sini ada puraka, itu menarik nafas. Jadi ketika kita menarik nafas itu disebut dengan puraka ya. Kemudian selanjutnya ada kumbaka. Kumbaka yaitu menahan nafas ya, Dok. Menahan nafas. Kemudian ada recaka, yaitu mengeluarkan nafas. Di sini ada selanjutnya pratyahara. Nah, itu dia artinya. Ya, penguasaan panca indera oleh pikiran, sehingga apapun yang diterima panca indera melalui saraf ke otak tidak mempengaruhi pikiran. Kemudian ada dharana. Dharana ya, adalah konsentrasi. Ini tahap awal menuju dhyana atau meditasi. Kemudian selanjutnya ada dhyana. Tahu dhyana? Ya, ini dia dhyana ya, artinya ya, lain dhyana yang di sana ya. Ini dhyana di dalam Astanga Yoga ya. Dhyana berarti meditasi. Ini artinya adalah perjalanan untuk lebih jauh masuk ke dalam pikiran dan diri atau mindset, dan mulai meniadakan eksistensi tubuh. Kemudian selanjutnya, nah ini dia, dhyana adalah suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa putus-putus, itu pada objek yang disebut dengan Tuhan Sang Pencipta ya. Nah, tanpa tergoyahkan oleh objek atau gangguan baik nyata maupun tidak nyata. Apa objek yang nyata yang bisa mengganggu konsentrasi? Biasanya apa? Wajah dia. Kenapa? Wajah dia, Pak. Wajah dia. Ya. Kemudian yang nggak nyata apa? Yang nggak nyata, yang nggak kelihatan. Itu kan kalau yang kelihatan itu kan wajah dia. Yang nggak kelihatan apa? Ada yang tahu yang nggak kelihatan yang bisa mengganggu apa namanya konsentrasi? Ilusi ya, khayalan ya. Dia coba tuh. Jadi selain dari yang nyata, gangguan itu bisa juga dari yang tidak nyata ya. Nah, itu contohnya yang sudah disebutkan tadi. Kemudian selanjutnya, nah ini dia gambar atau model seseorang yang melaksanakan
Ini dia, Diana. Ini dia ya. Jadi tangannya seperti ini. Jadi kalau dipraktikkan ini dia contohnya. Kemudian selanjutnya samadhi. Ini dia ya. Samadhi berarti tercapai kesadaran tertinggi atau pencerahan. Siapa yang pernah samadhi di sini? Yang mencapai kesadaran tertinggi atau mendapat pencerahan? Masih belum ya? Di sini samadhi adalah tingkatan tertinggi dari Astanga Yoga yang dibagi dalam dua keadaan, yaitu Sampranata ya, atau Samija. Samadhi adalah keadaan di mana yogi masih mempunyai kesadaran. Ini yang pertama ya, dia sudah mencapai kesadaran tertinggi, tapi dia masih mempunyai kesadaran. Ini yang kedua, Asampratjata Samadhi, Asampratnata Samadhi ya, atau Nirbida Samadhi adalah keadaan di mana yogi sudah tidak sadar akan diri dan lingkungannya karena batinnya penuh diresapi oleh kebahagiaan tiada antara, diresapi oleh cinta kasih sang Hyang Widi. Karena batinnya penuh diresapi oleh kebahagiaan yang tiada antara. Jadi dia lupa, sudah tidak terikat lagi dengan dunia ya. Dia tidak memikirkan lagi dunia karena dia sudah penuh memikirkan menyatu dengan Tuhan. Jadi oleh kebahagiaan tiada tara diresapi oleh cinta kasih kepada Sang Hyang Widi atau kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya apa ini? Terima kasih. Ya. Jadi sampai di sini dulu ya materi tentang Astanga Yoga yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan kepada siswa semua ya. Jadi kita akhiri dulu kegiatan materinya. Sampai di sini dulu ya materi yang bisa Bapak sampaikan. Tugas-tugas yang sudah Bapak berikan bisa dikumpulkan secepatnya ya. Jadi semua yang sudah Bapak sampaikan supaya bisa dimengerti, bisa dipahami dan bisa dijelaskan di dalam tugas atau rubrik yang sudah dibagikan tadi. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan mengucapkan Paramahansanti. Om Santi 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 Om Santi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya,